paparan ini kan. Berpikir saya sebenarnya katanya tadi Pak yang nanggung biaya Pak Manual. Jadi dari sudut skala saja perjuangan kita sudah kalah sebenarnya dari skala, ya kan? Tetapi perjuangan kita ini sebenarnya perjuangan yang raksasa ini. Kalau tadi bicara sudah tentang hutan kita, itu adalah satu bagian kecil dari masalah bangsa ini. Dan masalah bangsa ini juga merupakan bagian yang tidak lepas daripada leadership. Leadership yang ada sekarang ini terbebani oleh korupsi di segala lini. Apapun yang dilakukan, kalau di peradilan seorang penulis Belanda mengatakan sistem peradilan Indonesia telah rontok. The institutional collapse of Indonesian Supreme Court, itu Sebastian Pompa menulis itu. Jadi kita berharap ke pengadilan, kalau nggak punya duit katanya nggak bisa Pak, ya. Oleh karena itu skala perjuangan, kalau kita lihat ini sekarang nomor berapa ini Pak? Tadi saya tadi nomor 1. Kalau melihat apa yang terjadi di Indonesia peta tadi nomor 1 deh, di mana di Morowali, kalau lihat itu di Morowali itu adalah bagian kecil Indonesia. Bagaimana mungkin ada lapangan terbang di sana? Banyak pejabat tidak mengetahui. Kalau bisa kita katakan karena korupsi itu bisa merembet kepada apa yang dikatakan pengkhianatan negara. Apakah hanya di sana dia ada? Saya mengingat ada kantong-kantong lain yang bicara di Halmahera, yang bicara di Pulau Rempang. Apakah Rempang kita kuasai sekarang? Republik yang menguasai atau orang-orang tertentu? Oleh karena itu leadership daripada Indonesia bisa kita bandingkan dengan diambil Maduro di Amerika Latin, di Venezuela, tanpa satu peluru dilepaskan oleh pasukan Venezuela. Itu artinya berarti dia sudah bisa dibeli seluruhnya Pak, dari intelijen sama pasukan. Waktu tidur Maduro dengan nikmat bisa diambil oleh pasukan Amerika. Kita pun sebenarnya sudah ada pada tahap itu. Oleh karena itu kalau kita bicara sekarang bisa maju itu ketika Indonesia dibangun dengan cita-cita yang besar untuk mempersatukan tadi bangsa yang majemuk ini dengan janji dalam undang-undang dasar ini melindungi segenap bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kesejahteraan seluruhnya. Ini boleh diukur apakah ada hasilnya di Indonesia sekarang? Tidak ada, karena korupsi itu telah menutup semuanya. Oleh karena itu kalau misalnya kita sudah dijelaskan tadi bagaimana lingkungan ini termasuk dana toba sebagai berkat bagi bangsa Bapak, seorang penulis ada penulis itu Richard Out itu, semua negara-negara yang memiliki sumber daya alam yang hebat itu tidak menjadi berkah, dia menjadi kutukan bagi bangsa ini, karena dijarah oleh orang-orang, hanya sebagian orang, sebagian kecil, dan kemudian akan terjadi katakanlah perselisihan, perpecahan. Saya kurang tahu kalau kita melanjutkan kondisi Indonesia seperti sekarang, apakah kita masih bertahan kira-kira 10 tahun lagi? Saya mendengar ada keluar kalau dana toba tidak dilindungi dengan menghapus TPL, kita pisah dari Republik. Katanya, masa bisa Pak? Bisa Pak, sudah semua tinggal yang tua-tua di toba, mana mungkin membangun, sumber dayanya apa? Nah, oleh karena itu skala perjuangan daripada Danau Toba juga harus berubah, bentuknya juga harus berubah. Kalau kita bisa di konstitusi dia dulu deh, undang-undang dasar kita telah menentukan dalam pasal 28 H ayat 1 kan, bahwa lingkungan hidup itu yang sehat sudah menjadi hak asasi. Tetapi kemudian ketika perubahan undang-undang dasar, hak asasi itu diangkat lagi menjadi hak konstitusi.
dia menjadi constitutional law. Kalau di dalam perkembangan dunia, apabila hak asasi diangkat menjadi hak konstitusi, maka dua skala yang bisa kita cari dalam perjuangan seperti ini. Kita harus menggunakan konstitusi di dalam, meskipun di Indonesia belum jauh apa yang dikatakan constitutional complaint, keluhan konstitusi, itu bisa kita ajukan ke MK bahwa pemerintah lalai dalam melestarikan Danau Toba. Yang kedua, perjuangan kita juga dalam skala kita harus menggunakan apa yang dikatakan analisis ekonomi dalam hukum, cost and benefit. Tadi sudah disinggung Pak Marua, bagaimana TPL tidak dipajak karena dia bisa merekayasa laporan keuangan. Itu bisa kita bawa menjadi satu tindak pidana. Yang ketiga, karena tadi sudah saya katakan bahwa hal itu sudah masuk dalam konstitusi dan itu bagian daripada perjuangan di dalam masalah-masalah HAM internasional. Kebetulan sekarang Pak Pijai terpilih menjadi Dewan HAM, dia kan ketua. Kita sudah pernah bicara juga Pak Marua, kenapa kita tidak bicara dulu skala nasional dari sudut HAM kepada Menteri HAM, baru kalau dia ini kita harus bawa kepada Dewan HAM. Tetapi ini juga butuh biaya, karena semua data yang akan kita sajikan di Dewan HAM harus diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Oleh karena itu skala perjuangan juga harus bukan lagi lokal nasional, tetapi internasional. Saya dengar kurang lebih 10 tahun yang lalu, semua diaspora Indonesia berkumpul di Jakarta. Mereka itu memperjuangkan supaya bisa mereka memperoleh atau Indonesia menganut sistem duit warga negara. Kenapa? Karena mereka di luar negeri kalau bukan warga negara dengan kualifikasi yang sama dalam satu pekerjaan, dia digaji hanya setengah. Pertanyaan mereka waktu itu kepada kita, apa yang bisa kami lakukan untuk bangsa dan negara ini? Saya belum teringat Danau Toba waktu itu. Oleh karena itu skala ini perjuangan kita harus mendunia, kita kerahkan. Dan saya sudah beritahu juga Pak Marua, seorang artis kita yang sangat terkenal waktu itu, tapi sekarang sudah tenggelam ya, Nadia Hutagalung, dia bersedia untuk melakukan suatu kampanye tentang ini di tingkat internasional dalam suatu kampanye Save Lake Toba, Donate $10. Jadi kalau kita mengandalkan kekuatan kita barangkali lemah. Oleh karena itu di dalam perjuangan seperti ini, di dalam skala konstitusi dan peradilan, barangkali kita bisa maju dengan seluruh pemuda-pemuda dan intelektual Tapanuli yang bisa kita kerahkan secara mendunia. Saya yakin diaspora Indonesia di luar negeri yang berjanji dia mau melakukan sesuatu untuk Indonesia, Anda tinggal mengatakan apa yang harus dilakukan. Saya terharu juga waktu itu karena kebetulan ada Marga Manurung dari Paris. Dia kawin sama orang Prancis, dia memiliki sebuah hotel di sana. Dia rindu katanya untuk melakukan sesuatu untuk Indonesia. Saya belum teringat Pak Marua waktu itu Danau Toba. Oleh karena itu dari sudut apa yang terjadi sekarang, bahwa kerusakan yang terjadi di skala ini, di hukum, di pendidikan, kalau kita tidak menghargai pendidikan pulang, apa yang terjadi? Ijazah palsu pun digunakan untuk cari kerja, dihargai. Kalau bisa ijazah palsu, apa capek-capek? Dari sudut analisa ekonomi juga, payah itu cari itu kan biaya besar. Kalau dipalsukan, katanya ini di pramuka boleh, pramuka yang dulu. Dan inilah kerusakan bangsa salah satu yang kita harus lihat ini sekarang, bahwa bukan hanya
perjuangan kita. Oleh karena itu saya berharap saja dari sudut ini kita bisa membentuk ini sebenarnya dengan menggerakkan para ahli-ahli yang ada di guru-guru di sini. Kita ingin juga membawa kasus-kasus ini bahwa Danau Toba sebagai berkah. Saya senang juga HKBP sudah ikut kemarin secara kelembagaan seluruhnya, meskipun ada oposisi. Tetapi salah satu yang perlu kita lakukan adalah melakukan penanaman kembali dengan cara-cara menyintailah bahwa setiap rakyat ini diwajibkan juga melempar bibit ke tempat tertentu dan dia akan bertumbuh begitu. Saya kira tugas daripada gereja juga besar di sini, karena kultur Batak rupanya semua membelakangi Danau Toba. Itu artinya kotorannya semua dibuang di Danau Toba. Ini harus dirombak. Saya kira dalam PP yang dikeluarkan Pak Yudhoyono pada waktu itu sudah memerintahkan nanti, tapi ke masa depan rumah orang Batak tidak boleh lagi membelakangi Danau Toba. Nah, saya kira ini beberapa hal yang bisa kita kemukakan, tetapi dalam kesempatan seperti ini perjuangan kita di dalam soal konstitusi dan hukum harus kita perluas, termasuk semua Danau Toba keramba juga merupakan perjuangan bagaimana keramba itu bisa dihapuskan, tetapi juga memberikan penghasilan yang lain kepada masyarakat di Danau Toba. Perkara itu juga pemikiran kita, dan saya berpendapat di masa depan ketika misalnya pemimpin bangsa kita yang kita harapkan nanti hadir bukan hanya seorang yang bersih dari sudut korupsi, tetapi juga punya visi, maka menurut saya itulah yang menjadi pedoman kita, bahwa kita menjadi kepada konstitusi, bahwa hak itu adalah bisa diperjuangkan bukan hanya secara nasional tetapi secara internasional. Dan dalam beberapa kasus kecil di peradilan kami sudah mencoba ini, ketika semua buntu di pengadilan kita melapor saja kepada dewan waktu itu adalah Komisi Anak di PBB, ketika pengadilan Indonesia menelantarkan anak-anak di dalam jurisprudensi bahwa seorang anak dari keluarga yang bercerai harus kepada ibunya, tetapi pengadilan karena kebetulan suaminya konglomerat tidak boleh kepada ibunya. Kita hanya menulis surat kepada children, apa namanya itu, Komisi Anak di PBB, maka direspon bahwa kami tidak boleh mencampuri itu, tetapi kemudian Mahkamah Agung berubah pendiriannya, tidak boleh dilaksanakan putusan seperti itu. Barangkali inilah yang saya inginkan, itu skala perjuangan berbeda, bahwa peradilan sekarang bisa kita gunakan peradilan konstitusi, tetapi juga bisa peradilan HAM, tetapi Human Rights Council itu yang saya teringat saya. Tetapi ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit tentunya, baik untuk tenaga maupun penerjemahan data-data kita untuk bisa sebagai syarat yang ditetapkan harus diterjemahkan seluruh data-data itu kepada bahasa Inggris. Saya kira untuk sementara ini yang dari saya, dari seluruh bidang. Luar biasa. Sejauh mana negara hadir melindungi ruang hidup masyarakat yang tadi disampaikan. Menariknya tadi disampaikan sekilas bahwa itu bisa diatur melalui norma-norma regulasi terhadap yang terkait dengan hak-hak konstitusional milik masyarakat, baik itu lingkungan maupun hak asasi manusia yang lainnya. Nah, berikutnya kita akan masuk kepada bicara tentang peradaban. Nah, diskusi hukum atau paparan hukum tadi membawa kita pada satu kesadaran bersama bahwa seluruh undang-undang, peraturan pemerintah itu kan alat, betul ya? Jadi alat, dan yang menentukan arah akhirnya adalah bagaimana sebenarnya cara kita memandang hidup ke masa depan.